IHSG Bursa Asia dan nilai tukar rupiah terjebak di zona merah. Kita simak data penutupan perdagangannya di rekan Veronica Moniaga. Baik Rima dan juga pemirsa, IHSG berada di level terendah dalam sepekan terakhir. Kita lihat angkanya. IHSG hari ini mengalami pelemahan 0,68% di level 4.920,04. Sementara untuk LQ45 mengalami pelemahan lebih dalam 1,01% di level 840,9. IHSG hampir kembali meninggalkan level 4.900 tetapi gagal akibat aksi jual investor asing. Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 150,306 miliar rupiah. Seperti halnya IHSG, Bursa Asia juga kompak melemah pada hari ini. Kita simak datanya. Dan pelemahan terdalam hari ini dipimpin oleh Shanghai dengan pelemahan 3,46%, kemudian disusul Hang Seng 0,95%, Nikkei 0,46% dan Straits Times yang melemah tipis 0,04%. Pelemahan Bursa Asia mengikuti pelemahan bursa global. Ini akibat buntunya negosiasi Yunani dengan kreditur internasional pada hari ini. Dan kita kembali ke dalam negeri, nilai tukar rupiah juga melanjutkan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Kita lihat angkanya. Rupiah hari ini melemah 26,5 poin di level 13.327,5 rupiah per dolar Amerika. Pelemahan rupiah lebih disebabkan faktor eksternal, yaitu ditolaknya proposal Yunani oleh kreditur dan angka PDB Amerika Serikat yang direvisi membaik. Sentimen apa saja yang mempengaruhi IHSG pada hari ini? Langsung saja kita simak analisisnya dipandu rekan Rima Safira. Ya, Vero dan pemirsa, sentimen apa saja yang mempengaruhi laju IHSG hari ini dan emiten apa saja yang layak untuk Anda koleksi esok? Kita akan membahasnya bersama CEO Astronaci Internasional Gema Guryadi. Selamat malam Pak Gema. Selamat malam. Ya. Pak Gema, ini IHSG tidak dapat mempertahankan penguatannya begitu ya. Hari ini terpangkas 33 poin. Menurut Anda sentimennya apa kali ini? Oke, selamat malam pemirsa. Secara keseluruhan, kalau di dalam Astronaci kita mengenal ada golden zone dan dead zone. Kita berada di dalam dead zone ini kurang lebih nanti sampai pada saat matahari itu memasuki Sagittarius dan Capricorn, itu berarti di kuartal ketiga. Dead zone berarti negatif begitu maksud Anda? Negatif. Dan kita bisa lihat adanya penurunan market ini mulai dari volume transaksi itu jelek sekali. Dan kalau kita tanya sentimennya apa, sentimen dari bursa lokal sendiri ini yang lebih berat daripada Yunani ya. Jadi kalau sekarang ini orang selalu mengatakan bahwa Yunani ini ada problem, tetapi yang saya soroti adalah justru yang problem makroekonomi Indonesia sendiri ini yang jadi masalah. Jadi yang lebih bermasalah itu makroekonomi kita dibanding utang Yunani yang tidak mencapai kesepakatan. Oke, ini penjelasannya seperti apa? Oke, saya kemarin dengar bahwa BRI ini mengalami penurunan di performance earning-nya ya. Jadi ini mulai masalah karena ada satu indikasi non-performing loan-nya naik. Karena memang kalau waktu kita ground check, pengusaha-pengusaha kalau kita lihat di Jakarta sendiri, di Sentral, Glodok, terus kemudian di tempat-tempat di mana itu adalah titik rawan usaha di Indonesia, mereka mengalami penurunan omset gitu dari industri aneka industri ya, kemudian retail, mereka mengalami adanya penurunan daya beli masyarakat. Jadi kalau kita bicara tentang stock market, secara teori dikatakan stock market adalah barometer ekonomi suatu negara, dan apabila terjadi crash itu krisis ekonomi ini yang akan terkena dampaknya adalah stock market dulu. Dan ini sudah mulai terlihat. Jadi tidak mungkin stock marketnya ini akan euforia naik sekuat-kuatnya apabila core dari fundamental bisnisnya sendiri sedang lesu. Nah ini yang kita takutkan terjadi itu seperti itu gitu. Oke, itu dari dalam negeri begitu ya. Lalu bagaimana aksi jual investor asing? Apakah ini juga menjadi penyebab pelemahan IHSG hari ini? Dari tahun 2013 kan sebenarnya sudah ada satu indikasi bahwa US ini improvement luar biasa, dan pada saat nanti inflasi mencapai 2% di Amerika, suku bunga akan dinaikkan oleh The Fed. Ini sudah merupakan satu ancaman di mana akhirnya dana itu akan ditarik dari emerging country yang memiliki country risk lebih besar dan mereka akan pindahkan ke Amerika ya. Dalam bentuk US dollar. Ini angka PDB AS yang direvisi membaik begitu? Otomatis dengan apalagi direvisi membaik ya. Nanti dengan direvisinya membaik, hari ini ada unemployment claims-nya ternyata menaik juga ya, tapi pada akhirnya nanti daya beli masyarakat, consumer confidence di US akan naik, inflationnya begitu hit 2%, saya yakin Yellen akan mengumumkan naik lagi suku bunganya dan ini akan menjadi permasalahan. US dollar akan semakin menguat di XY-nya dan rupiah kita makin tertekan dengan target kurang lebih 16.000 itu. Kalau orang bicara 16.000 bisa nggak, itu very possible untuk 16.000, tetapi dalam waktu dekat angka 14.000 itu cepat atau lambat harus tercapai. Oke, berarti ini sentimen negatif dari pasar global dan juga dalam negeri begitu ya. Oke, hari ini Pak Gema ada pergerakan
pergantian direksi Bursa Efek Indonesia, apa ekspektasi pasar? Besar ekspektasinya. Saya melakukan satu survei kualitatif kepada investor retail di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa cukup berat, ya. Artinya begini, di dalam perdagangan saham dari sejak tahun 2003 mulai bullish trend ya sampai sekarang mulai online trading masuk. Kita melihat satu indikasi, kalau broker untung karena komisinya banyak, trading terus, nasabah loss. Biasa itu seperti itu aturan mainnya. Kalau misalnya nasabah mau untung, dia buy hold, brokernya sepi, maka dia loss bisnisnya. Yang terjadi sekarang, nasabah loss, brokernya loss juga. Ya, ini repot. Waktu kita survei, kenapa? Karena mereka menyatakan dengan pergantian fraksi itu membuat mereka kalang kabut gitu. Jadi sangat susah sekali sekarang untuk mendapatkan return di bursa. Even 5% saja beli blue chip, saham-saham blue chip itu susah. Jadi harapannya nanti direksi yang baru benar-benar mengerti bagaimana sih aturan yang baik buat market, dan kemudian mereka membuat sebuah regulasi ya, lindung investor, jangan sampai kejadian seperti Trump, BWPT ini terulang. Akhirnya orang kapok gitu. Oke, intinya ekspektasinya besar begitu ya? Besar sekali. Oke, Pak Gema, ini kalau kita lihat hanya sektor agrikultur yang menguat. Bagaimana dengan hari Jumat? Apa yang layak, yang kuat dan layak untuk dikoleksi? Saya rasa yang masih berpotensi untuk menguat itu adalah sektor properti, tetapi tidak bisa kita katakan beli properti dan kita hold sampai 2-3 bulan. Ini dalam kondisi tren yang short term sideways besar dan kemudian tendensi bearish. Oke, jadi jangka pendek gitu. Properti ada BSDE, terus kemudian PP Property ya yang baru IPO ini akan mendapat satu kesempatan untuk mulai menguat kembali gitu. Selain properti apakah ada lagi atau hanya itu? Hanya itu. Saya rasa sekarang bukan saatnya yang tepat untuk kita trading di stock market Indonesia. Anda bisa hunting ke market luar, misalnya ke Thailand atau mungkin ke Malaysia. China yang lebih menarik sekarang untuk stocks. Oke, jadi hanya properti yang layak untuk dikoleksi begitu ya. Ini akibat pelemahan ini saham-saham unggulan dilepas oleh investor. Lalu ini apa yang layak untuk dijual kalau saham-saham unggulan dilepas oleh investor? Saya melihat investor yang melepas nih pintar ya. Satu hal, yang namanya BRI dan Mandiri serta BCA dan Unilever itu adalah saham-saham yang tidak mungkin dilepas dari portofolio fund manager yang punya dana kelolaan di atas 500 miliar. Kenapa? Mereka harus melepas sekarang. Karena ekonomi Indonesia tidak memungkinkan saham BRI sekarang diperdagangkan per hari ini di 16.000. Tidak memungkinkan. Oleh karena itu, setiap tahun mereka punya target untung 30%. Bagaimana caranya? Karena mereka punya modal di harga bawah, mereka harus jual terlebih dahulu, turunkan BRI sampai 9.400, kemudian mereka beli di level 9.000 sampai 9.400, dikembalikan ke fair value kira-kira di 12 sampai 13.000, mereka akan dapat 30% itu tanpa harus ke 16.000. Ini adalah yang harus diketahui pemirsa, bahwa penurunan ini bukan memang karena Bank Mandiri atau BRI tidak layak di situ, tetapi merupakan one of the game ya, style of the game dari fund manager ini untuk mendapatkan keuntungan 30%, tetapi bukan menaikkan sampai ke 16.000 karena itu akan meledakkan. Maksud Anda strategi begitu ya? Ya, ini strategi. PBV-nya akan naik. Jadi mereka akan short selling, mereka tekan sampai 9.400, 9.300, supply-nya bertambah dan mereka akan ambil itu kembali. Ini yang berbahaya. Oke, jadi lebih ke sektor perbankan begitu ya. Prediksi IHSG, apakah akan terus melemah atau akan menguat? Target IHSG saya berikan dua angka, 4800 dan 4650. Ini adalah target yang perlu diperhatikan. Pada saat Anda melihat target IHSG benar-benar mencapai 4650, maka Anda perhatikan buy on weakness secepat mungkin pada saham-saham banking, Astra International, Unilever. Pada saat mereka terpukul ekstrim hari itu, jangan takut Anda masuk, karena minimal 10-15% Anda bisa dapat. Dan untuk short term ini tanggal 1 Juli sampai tanggal 3 Juli merupakan momen yang paling penting, akan terjadi pembalikan arah di situ. Jadi kita harapkan sekarang indeks terkoreksi terus, biarkan saja terkoreksi sampai 1 Juli dan buy on weakness dilakukan di situ. Oke, baik, terima kasih atas analisa Anda, Pak Gema.